Hai guys, welcome back to my channel. Nama aku Rio, and this is The Mirror. So guys, malam ini kita akan membahas sebuah insiden, kasus kematian paling misterius dan tidak terpecahkan di dunia bahkan sampai sekarang. Dan ada informasi yang mengatakan kalau sejak Februari 2019 lalu, kasus ini kembali dibuka karena sepenasaran itu masyarakat dan keluarga korban tentang kebenaran dari kasus ini. Kasus ini adalah kasus menghilang dan tewasnya 9 pendaki Gunung Rusia pada tahun 1959 dan ditemukan beberapa waktu kemudian dalam keadaan yang udah tewas secara mengenaskan. Tapi bukan cuma itu, ada banyak kejanggalan dan keanehan yang membuat para penyelidik bingung dari TKP dan kondisi jasad korban ini, dan karena keanehan itulah makanya kasus ini sangat sulit untuk dipecahkan. So, malam ini kita akan membahas tentang kasus kematian misterius 9 pendaki Gunung Rusia yang disebut sebagai Dyatlov Pass Incident. And now before video udah selesai, The Mirror mode. Selesai. Oke, sebelum masuk, kita kenalan dulu dengan 10 pendaki yang terlibat dalam insiden ini. Yang pertama ada Igor Alexeyevich Dyatlov, si pemimpin kelompok yang berumur 23 tahun. Kemudian Yuri Nikolayevich Doroshenko yang berumur 21 tahun. Kemudian Lyudmila Alexandrovna Dubinina yang berumur 20 tahun. Yuri Alexeyevich Krivonishenko berumur 23 tahun. Alexander Sergeyevich Kolevatov berumur 24 tahun. Zinaida Alexeyevna Kolmogorova berusia 22 tahun, Rustem Vladimirovich Slobodin berumur 23 tahun, Nikolai Vladimirovich Tibeux-Briknous umur 23 tahun, kemudian Semyon Alexandrovich Zolotaryov berusia 38 tahun, paling tua, dan Yuri Yefimovich Yudin yang nggak ikut karena sakit dan meninggal pada tanggal 27 April 2013 di usia 75 tahun. Nah, 10 orang ini adalah mahasiswa dari Institut Politeknik Ural di Rusia yang saat ini bernama Ural Federal University. Dan 10 orang ini adalah pecinta trekking dan hiking, jadi hobi mereka itu manjat gunung, bukit, puncak, menjelajah hutan. Karena mereka semua tergabung dalam satu klub olahraga di kampusnya. Nah, mereka semua ini adalah para pendaki profesional dan udah memiliki banyak pengalaman. Nah, jadi ada penjelasan singkat tentang tingkatan para pendaki. Jadi, para pendaki gunung itu ada 3 level tingkatan, level 1, level 2, dan level 3. Nah, mereka semua ini adalah para pendaki dengan level 2, medium. Nah, pada 16 Januari tahun 1959, dibentuklah sebuah kelompok perjalanan untuk menjelajah pegunungan Ural bagian utara di Oblast Sverdlovsk. Nah, goalnya adalah sebuah gunung bernama Gunung Otorten yang letaknya itu 10 km dari titik di mana lokasi insiden ini terjadi. Nah, FYI, dalam bahasa Mansi yang merupakan suku pedalaman di Rusia, Otorten itu dalam bahasa mereka berarti don't go there, atau jangan pergi ke sana. Dan Gunung Otorten ini merupakan gunung level 3, yaitu tingkat kesulitannya itu sangat sulit. Nah, aku nggak tahu pasti, tapi mungkin tujuan mereka untuk mendaki Gunung Otorten ini adalah untuk menaikkan level mereka dari level 2 ke level 3 dengan menaklukkan gunung yang berada di level 3, si Otorten tadi. Dan FYI lagi, pegunungan Ural Utara ini, atau lebih tepatnya Gunung Otorten yang ingin mereka tuju ini merupakan pegunungan es, gunung salju, yang memiliki suhu kedinginan itu minimal 30 derajat Celcius. Bayangkan, freezer ikan di supermarket aja masih kalah dinginnya. Dan akhirnya pada 25 Januari 1959, 10 pendaki ini yang terdiri dari 8 pria dan 2 wanita memulai perjalanannya untuk menuju pegunungan Ural bagian utara. Dimulai pada 25 Januari 1959, mereka berangkat dari kota mereka menuju Ivdel dengan menggunakan kereta, dan dari Ivdel mereka naik truk menuju ke Vizay, dan sampai di sana pada 27 Januari 1959. Jadi menghabiskan waktu 2 hari dari kota Ivdel dan Vizay, karena memang sejauh itu perjalanannya. Nah, Vizay ini adalah sebuah persinggahan terakhir sebelum mereka memasuki zona pegunungan. Jadi di sana ada hutan, ada lembah, ada bukit kecil yang pastinya bersalju, dan di sana masih ada pemukiman penduduk, yang mana pemukiman ini diisi oleh suku etnis di sana, yaitu suku Mansi yang merupakan suku pedalaman daerah Rusia. Dan di pemukiman ini mereka punya cukup waktu untuk mempersiapkan apa yang kurang untuk mereka naik ke gunung. Jadi di sini mereka mempersiapkan makanan, minuman, pakaian hangat, obat-obatan, dan mereka stay beberapa hari di Vizay sambil mengisi waktu liburan mereka. Tapi pada 31 Januari 1959, salah satu dari mereka, Yuri Yefimovich Yudin, memutuskan untuk tidak ikut bersama rombongan teman-temannya untuk mendaki, karena saat itu dia menderita sakit yang cukup serius. Jadi akan berbahaya kalau dia tetap ikut
menaklukkan pegunungan yang level 3 tadi. Karena itu Yuriuddin stay di Vizay, berpisah dengan rombongannya, dan akhirnya yang mendaki hanya 9 orang aja. Dan setelah mempersiapkan semuanya, akhirnya mereka berangkat pada 1 Februari 1959. Saat itu, mereka merencanakan kalau waktu mereka untuk mendaki itu hanya 12 hari. Dan mereka menginformasikan kepada klub olahraga di kampus mereka kalau pada tanggal 11 Februari atau selambat-lambatnya 12 Februari mereka akan mengirimkan telegram kepada pihak kampus untuk menginformasikan bahwa mereka berhasil menaklukkan Otorten. Dan di Vizay ini mereka mulailah berpisah dengan Yuriuddin, mereka pelukan, cipika-cipiki, dan mereka juga dada-dada dengan warga-warga di sana yang mungkin udah mereka kenal. Sementara mereka tak pernah tahu apa yang akan terjadi pada mereka selanjutnya. Oke, ketika mereka berangkat, cuaca di sana cukup bersalju, tapi mereka masih bisa melihat cahaya matahari yang cukup terang, sehingga mereka menganggap bahwa perjalanan mereka saat itu sangat baik. Mereka berjalan dan menyisir daerah pegunungan Ural sejauh lebih dari 1,5 kilometer. Dan mereka mulai memasuki bebatuan dengan celah-celah kecil. Jadi kalian bayangkan perjalanan mereka itu terhalang oleh sebuah gunung batu besar. Dan untuk melewati gunung itu mereka harus melewati kayak gua-gua celah-celah kecilnya untuk sampai ke sisi berikutnya. Setelah berhasil melewati celah kecil itu, mereka melanjutkan perjalanan dan tetap menyisir daerah pegunungan. Sampailah pada titik di mana cuaca sangat-sangat buruk, bahkan mendekati badai. Salju turun dengan sangat lebat. Cahaya matahari nggak terlihat sedikit pun, dan di sana suasananya udah sangat-sangat gelap. Angin kencang, suhu makin dingin, dan mereka kesulitan untuk melihat ke depan. Nah, di sini, rute mereka yang seharusnya berjalan ke utara, tanpa disadari mereka menyasar dan mengambil jalan yang salah, hingga mereka berjalan ke arah barat, naik ke sebuah puncak yang disebut Kholat Shah. Dan dalam bahasa Mansi, Kholat Shah berarti gunung kematian. Tapi saat itu mereka dan Igor Dyatlov, si pemimpin grup, nggak sadar. Mereka terus saja berjalan. Igor Dyatlov, si pemimpin perjalanan, makin lama makin ngerasa kalau ada yang aneh dengan rute yang dia ambil. Dia merasa asing, dan setelah dicek dengan sesama, barulah Igor sadar kalau mereka ternyata udah tersesat cukup jauh ke arah barat, menyimpang dari rute aslinya. Nah, di sini mereka langsung stop, dan di sini Igor mulai berpikir apa yang harus mereka lakukan. Di satu sisi, Igor mikir kalau mereka nggak mungkin untuk lanjut jalan karena rute mereka salah. Tapi di sisi lain, kalau misalnya dia memilih untuk kembali ke jalur yang benar, mereka harus menuruni lereng yang memiliki jurang yang cukup curam, bebatuan-bebatuan yang berbahaya, dan di bawah pun mereka harus melewati hutan yang cukup lebat untuk menuju rute yang seharusnya mereka lewati ke arah utara. Ditambah lagi, energi Igor dan kawan-kawannya ini udah mulai habis, karena mereka nanjak kan untuk naik ke puncak, dan ngebayangin kalau mereka harus turun lagi melewati jalan yang berbahaya di tengah badai kayak gini, ini sangat nggak mungkin. Ini akan membahayakan dirinya dan rombongannya. Akhirnya Igor memutuskan untuk membangun tenda di puncak itu sampai cuaca sedikit aman untuk mereka melanjutkan perjalanan kembali ke rute awal. Dan itulah hal terakhir yang diketahui dari perjalanan Igor Dyatlov dan 8 teman-temannya yang lain. Nah, semua kronologi ini diketahui berdasarkan buku diari salah satu pendaki dan kamera yang ditemukan di lokasi kejadian, tempat tenda mereka itu berdiri. Nah, kalian ingat kan kalau tadi Igor Dyatlov mengatakan kepada klub olahraga di kampus mereka kalau mereka akan mengirimkan telegram pada tanggal 11 atau selambatnya tanggal 12 Februari untuk menginformasikan kalau mereka berhasil menaklukkan Otorten. Nah, di sini sampai tanggal 20 Februari, pihak sekolah dan Yuriuddin juga yang lagi nunggu di Vizay itu nggak dapat kabar sedikit pun dari 9 orang ini. Dan pihak keluarga korbannya satu pun nggak mendapatkan informasi dari anak-anak mereka pun melapor kepada kampus untuk mulai melakukan pencarian karena ini pasti ada apa-apa sama anak-anak mereka. Akhirnya pihak kampus setuju, kampus langsung menurunkan tim pencari tahap 1 yang terdiri dari mahasiswa dan dosen sukarelawan. Akhirnya mereka berangkat pada tanggal 20 Februari 1959 menuju ke Pegunungan Ural untuk mulai melakukan pencarian kepada 9 pendaki ini. Selama 2 hari pencarian dilakukan, termasuk Yuriuddin juga ikut mencari sahabat-sahabatnya, tapi nggak ditemukan petunjuk sedikit pun. Akhirnya diturunkan tim pencari tahap 2 yang terdiri dari pasukan milisia Rusia, polisi, helikopter, pesawat tempur, dan semua bala bantuan diturunkan untuk mencari 9 pendaki yang menghilang seakan-akan ditelan bumi. Nggak tahu mereka di mana saat itu. Sampai akhirnya setelah 1 minggu pencarian, pada 26 Februari 1959, tenda mereka ditemukan di atas puncak Kholat Shah pastinya, dan setengah dari tenda mereka ditutupi oleh salju. Dan tenda ini ditemukan oleh seorang mahasiswa yang bernama Mikhail Sarafin. Dan pastinya langsung diselidiki tenda, isi-isinya, lingkungan di sekitar tenda, untuk mencoba mencari petunjuk apa yang sebenarnya terjadi pada 9 pendaki ini dan di mana mereka berada. Tapi apa yang ditemukan oleh para penyidik di TKP dan barang bukti di tenda sangat-sangat aneh
janggal, dan membingungkan. Dari hasil penyidikan, diketahui bahwa 9 pendaki ini keluar secara tergesa-gesa dari dalam tenda, karena tenda itu resletingnya masih terpasang full, tapi ada robekan pisau dari dalam yang merupakan tempat mereka keluar. Jadi mereka keluar tergesa-gesa bukan dari pintu yang ada resletingnya itu, tapi dindingnya dirobek pakai pisau dan mereka keluar dari sana. Dari dalam tenda, ada 9 jejak kaki yang mengarah keluar. Beberapa jejak itu terlihat mengenakan kaos kaki, dan sisanya bertelanjang kaki. Sedangkan semua sepatu mereka, 9 buah sepatu lengkap di dalam tenda, dan jejak kaki ini terlihat bahwa mereka itu berlari, bukan berjalan. Dan jejak yang ditemukan hanyalah jejak 9 pendaki, nggak ada jejak lain. Ketika jejak ini diikuti, diketahui mereka mencoba lari ke tepi hutan terdekat yang berjarak sekitar 1,5 km ke arah timur laut. Nah, di sini coba kalian bayangkan dulu 1,5 km lari di salju lagi badai telanjang kaki. Nah, dari jejak kaki inilah para tim pencari diarahkan ke penemuan jasad. Di tepi hutan, di bawah pohon cedar besar, para pencari menemukan sisa-sisa api unggun yang cukup kecil, dan di sini mereka menemukan 2 mayat pertama, yaitu Yuri Alexeyevich Krivonisenko dan Yuri Nikolaevich Doroshenko. Mereka ditemukan tanpa baju, celana, jaket, dan hanya mengenakan pakaian dalam mereka. Kulit jari tangan dan kaki mereka melepuh dan mengelupas cukup parah, dan ada beberapa luka lebam di wajah, di tangan, dan di tubuh mereka. Selain itu, di pohon terdekat, mereka menemukan kerusakan pada ranting pohon setinggi 5 meter, yang kerusakan itu bukan kerusakan karena angin dan sebagainya. Tapi seakan-akan kayak ada yang mencoba manjat ke atas, terus jatuh, akhirnya patah karena beban berat. Apakah mungkin salah satu atau 2 orang yang mereka temukan ini mencoba manjat pohon? Mungkin mereka manjat untuk mencari camp perkemahan mereka, atau melindungi diri mereka dari sesuatu yang mungkin mengejar mereka, dan akhirnya mereka jatuh dan meninggal dunia. Dan itulah mungkin alasan kenapa jari tangan dan kaki mereka bisa ngelupas. Mungkin mereka mencoba manjat gitu, terus jatuh, dan mereka nahan dengan tangan dan kaki mereka supaya nggak jatuh. Nah, di antara pohon cedar dengan camp perkemahan yang ditemukan pertama kali, nah di antara 2 ini di tengah-tengahnya, mereka menemukan 3 jasad lainnya, yaitu Igor Alexeyevich Dyatlov, Zinaida Alexeyevna Kolmogorova, dan Rustem Vladimirovich Slobodin. Tapi beda dengan 2 mayat sebelumnya, 3 mayat yang mereka temukan yang kedua ini mengenakan pakaian yang cukup lengkap. Mereka pakai celana panjang, mereka pakai baju, pakai jaket, dan mereka semua meninggal dalam pose-pose yang menunjukkan seakan-akan mereka berusaha untuk lari kembali ke tenda mereka. Slobodin punya luka kecil di kepalanya, tapi itu bukan luka penyebab kematian. Dan seremnya dari 3 jasad ini, mereka semua meninggal dengan mata yang melotot dan mulut yang menganga, seakan-akan mereka kayak melihat sesuatu dan mereka kaget, teriak, dan tewas. Dan di ketiga tubuh jasad ini, juga ada luka lebam di tubuhnya, tapi nggak ada luka yang fatal. Mereka semua ditemukan terpisah di jarak 300, 480, dan 630 meter dari pohon cedar tadi. Oke, setelah 5 mayat pertama ditemukan, otopsi dan investigasi langsung dilakukan ke 5 jasad ini, dan ditariklah kesimpulan awal kalau penyebab kematian mereka itu adalah hipotermia atau kedinginan yang sangat-sangat parah. Sementara itu, 4 pendaki lainnya yang belum ditemukan itu masih dilakukan pencarian dan menghabiskan waktu sekitar 2 bulan. Dan ketika 4 jasad terakhir ini ditemukan, kesimpulan para penyelidik dari yang awalnya hipotermia itu bergeser menjadi kekuatan yang di luar kemampuan manusia. Bayangkan penyebab kematian karena kekuatan yang di luar kemampuan manusia. Nah, penemuan 4 jasad terakhir inilah yang bikin aku merinding, guys. 4 mayat ini ditemukan pada 4 Mei 1959. Lokasinya 75 meter ke dalam hutan cedar, tempat pertama kali mereka menemukan mayat. Dan di lokasi itu ada sebuah lubang yang cukup besar, sedalam 4 meter, yang tertimbun salju cukup dalam. Dan di dalam lubang itulah mereka menemukan 4 jasad pendaki terakhir. Mereka adalah Lyudmila Alexandrovna Dubinina, Alexander Sergeyevich Kolevatov, Nikolai Vladimirovich Tibets-Briknols, dan Semyon Alexandrovich Zolotaryov. 4 mayat ini berpakaian komplit. Mereka pakai celana panjang, pakai jaket, pakai sarung tangan. Tapi di sini juga diketahui kalau salah satu dari mereka mengenakan pakaian milik 2 mayat pertama yang ditemukan, seperti pakaian milik Yuri Krivonisenko yang tadi pertama kali ditemukan, di mana celana wol milik Krivonisenko terlihat menutupi kaki Dubinina, sementara mantel bulu imitasi milik Dubinina terpasang di tubuh Semyon Zolotaryov. Jadi semacam tukaran pakaian gitu mereka.
Tapi ketika diperiksa lebih detail pun, pakaian-pakaian ini tidak terpasang dengan benar. Jadi seakan-akan pakaian ini mereka pasang secara terburu-buru. Jadi kancingnya itu nggak beraturan, celananya nggak sempat terpasang full, sarung tangannya juga setengah terpasang. Jadi seakan-akan mereka memasang itu sambil berlari gitu loh, kebayang nggak? Tapi yang lebih mengerikan dari 4 jasad ini adalah kondisi tubuh mereka. 3 orang, kecuali Dubinina, tengkoraknya itu mengalami keretakan dan rusak yang cukup parah, bahkan bisa dikatakan hampir pecah. Tengkorak loh, kepala. Dubinina dan Semyon mengalami patah tulang rusuk dan tulang dada. Menurut Dr. Boris Ozrojdeny, kerusakan semacam ini membutuhkan kekuatan yang sangat luar biasa, mungkin setara dengan kekuatan kecelakaan mobil dalam kecepatan penuh. Kecepatan penuh guys, bayangkan. Tapi anehnya adalah nggak ada luka luar yang cukup parah di tubuh mereka. Jadi tubuh mereka itu dari luar itu kelihatan mulus, nggak ada luka goresan sedikit pun, tapi dalamnya itu hancur. Tapi di antara semua pendaki yang udah mereka temukan, hanya Dubinina lah yang kehilangan bola mata, bibir bagian bawah, dan lidahnya. Hilang, nggak ada di wajahnya. Selain itu, jaringan tubuh dan fragmen tengkoraknya itu udah rusak parah. Dubinina juga memiliki maserasi di kulitnya, jadi semacam kulit yang mengelupas sampai ototnya kelihatan gitu loh. Dan itu terjadi cukup luas di bagian tangan Dubinina. Dan diklaim bahwa Dubinina ini ditemukan dalam lubang itu, di bagian yang ada semacam kayak sungai, jadi ada air mengalir di lubang itu. Dubinina ini ditemukan tertelungkup di daerah itu, jadi itu daerah yang basah, dan Dubinina ini terendam air, semacam itulah. Mungkin itulah yang menyebabkan jaringan tubuh, fragmennya rusak, dan tangannya mengelupas tadi. Dan dari hasil otopsi dan pemeriksaan ke-9 jasad pendaki ini, ditemukan bahwa semua orang ini memiliki zat radioaktif di tubuh dan pakaian mereka. Oke, karena banyaknya misteri dan kejanggalan dari penyelidikan, muncullah teori-teori dan pertanyaan dari masyarakat dan publik tentang apa yang sebenarnya terjadi pada 9 pendaki ini, apa penyebab tewasnya mereka, dan apakah nggak ada saksi mata di hari itu yang melihat, atau mungkin melihat apa yang terjadi pada 9 pendaki ini. Well, untuk pertanyaan-pertanyaan ini, ada banyak teori yang beredar, tapi dari sekian banyak teori yang beredar, kita akan bahas teori-teori yang paling terkenal dan paling banyak dipercaya oleh orang-orang. Teori pertama adalah terjadinya badai salju. Jadi simpelnya tenda mereka rusak karena tertimpa longsoran salju dan mereka buru-buru berlari keluar sampai nggak sempat buka pintu resleting nih. Jadi mereka bobol aja pakai pisau untuk mereka menyelamatkan diri, dan karena mereka ada di cuaca alam yang lagi badai saat itu, mereka pun berusaha lari ke hutan untuk mencari bantuan, tapi mungkin karena suhu terlalu dingin dan mereka kebanyakan memakai pakaian yang nggak lengkap, akhirnya mereka tewas karena kedinginan. Simpelnya gitu. Tapi jika memang begitu, harusnya mereka tewas bersamaan nggak sih? Dan lokasi ditemukan tenda dan jasad-jasad ini tuh sangat jauh dari jangkauan longsor kalau memang longsor terjadi. Saat diselidiki, nggak ada bukti kuat yang menunjukkan kalau daerah itu habis terkena longsor, karena semua jasad mereka ditemukan tertutup salju dangkal. Jadi mungkin karena salju hujan aja. Nah, teori ini dicoba dibuktikan dari bulan Mei sampai bulan Juni 2 bulan. Mereka memantau di daerah itu saat badai khususnya, apakah pernah terjadi longsor. Ternyata dalam 2 bulan itu meskipun hujan badai setiap saat, nggak ada terjadi longsor di sana. Dan posisi tempat tenda mereka berdiri itu sepertinya udah diperhitungkan oleh Igor Dyatlov agar jauh dari jangkauan longsoran. Dan jangan lupa kalau mereka semua ini adalah para penjelajah pendaki gunung profesional. Jadi nggak mungkin mereka meletakkan tenda di tempat yang asal-asalan tanpa memperhitungkan dulu konsekuensinya. Karena itulah teori satu ini tidak terlalu kuat untuk menjadi alasan kematian mereka. Tapi aku mau tanya pendapat kalian, coba komen di bawah. Dan teori kedua adalah diserang hewan buas. Setali dengan teori pertama, mungkin di tenda mereka lagi tenang istirahat, tapi tiba-tiba ada ancaman hewan buas, mungkin beruang kutub or something, dan mereka tergesa-gesa keluar dari tenda dan berusaha menyebar berlari menyelamatkan diri, dan salah satunya mencoba untuk manjat pohon, menghindari si beruang, tapi akhirnya mereka jatuh dan tewas. Dan juga dari 4 jasad terakhir, mungkin mereka sembunyi di lubang yang dalam 4 meter itu, tapi ketahuan dan akhirnya mereka diterkam, diserang, dan meninggal dunia. Tapi jika demikian, harusnya ada semacam trauma fisik di tubuh para jasad ini, mungkin luka cakaran, luka gigitan, atau mungkin anggota tubuh yang hilang kayak tangan, kaki, ataupun potongan-potongan tubuh, karena ini binatang buas kan, pasti adalah jejak-jejaknya gitu. Tapi ini nggak ditemukan. Seperti yang tadi aku jelaskan pun, tubuh mereka itu luarnya itu nggak ada luka fatal, hanya dalamnya yang hancur. Kecuali si Dubinina tadi ya. Kecuali fisik si Dubinina tadi ya, yang parah banget. Sekali lagi, bukti yang ada kurang cocok dengan teori satu ini. Tapi menurut kalian gimana? Coba komen di bawah. Dan teori yang ketiga adalah suara infrasonik.
Jadi telinga manusia itu dirancang untuk mendengarkan suara minimal 20 Hz sampai 20.000 Hz. Nah, manusia nggak bisa nih mendengar suara yang frekuensinya di bawah 20 Hz. Nah, infrasound ini adalah suara-suara yang memiliki tingkat frekuensi di bawah 20 Hz itu. Teori ini bersumber dari buku Donnie Eichar pada tahun 2013, di mana dia mengatakan bahwa suara berfrekuensi rendah secara kasat mata dapat mempengaruhi otak manusia dan memunculkan sugesti bahwa ada sesuatu yang mengerikan di dekat mereka, dan insting tanda bahaya manusia inilah yang membuat mereka itu segera berlari keluar dari tenda dan mencari bantuan. Yang padahal mereka nggak tahu apa yang lagi mengejar mereka, tapi karena suara frekuensi rendah yang masuk ke telinga mereka itu membuat otak mereka merespon kalau ada sesuatu yang membuat mereka merinding dan menakutkan. Tapi menurut kalian gimana? Aku kembalikan lagi, coba komen di bawah. Nah, ini teori yang paling menarik untuk aku, dan ini merupakan teori konspirasi terbesar dari kasus ini. Banyak yang percaya kalau para pendaki ini keluar dari tenda secara tergesa-gesa dan mencoba menyelamatkan diri karena adanya peluncuran nuklir Rusia yang merupakan uji coba senjata militer di daerah Kolatsk. Hal ini menjelaskan adanya zat radioaktif di tubuh dan pakaian mereka, dan kerusakan di tubuh mereka yang nggak ada luka luarnya, cuma dalamnya aja. Teori ini bukan hanya teori. Lokasi Gunung Kolatsk itu memang dikenal sebagai area tempat diluncurkannya uji coba nuklir Rusia. Karena itulah gunung itu disebut sebagai gunung kematian. Warga asli di sana, yaitu suku Mansi, juga mengatakan kalau daerah itu adalah daerah yang berbahaya untuk dilewati oleh manusia biasa. Itulah alasan kenapa nggak ada pemukiman di daerah itu, karena selain cuaca alam, matahari buatan manusia juga sering terlihat di sana. Jadi spesifiknya matahari ini adalah bola api, guys. Nah, senjata ini biasa disebut sebagai blockbuster bomb atau parasite mines, yaitu senjata semacam rudal yang meledak 2-3 meter sebelum menyentuh tanah. Dan uji coba yang pernah mereka lakukan kepada hewan cukup persis dengan kondisi jasad Dominina, yaitu hilangnya hidung, lidah, dan kaki. Aku nggak paham gimana cara kerja bom ini sampai korbannya itu hanya hilang beberapa bagian tubuh aja. Beberapa saksi dari penjelajah lain yang kebetulan ada di daerah itu, tepatnya di selatan dan timur Kolatsk, mereka mengatakan kalau mereka melihat bola api yang melayang cukup terang di atas area Kolatsk, dan bola api ini muncul beberapa menit habis itu hilang. Bukan cuma para penjelajah dan suku Mansi, Dinas Meteorologi dan militer juga mengungkapkan selama kurun waktu Februari sampai Maret 1959 yang merupakan waktu di mana waktu insiden ini terjadi, mereka juga melihat adanya cahaya api yang terus melayang di atas zona Kolatsk. Bahkan warga Ifdel juga mengatakan kalau mereka melihat bola api itu. Bayangkan Ifdel, tempat pertama yang harus mereka lewati ketika berangkat dari kota. Ingat kan tadi, kota, Ifdel, Vizay, gunung. Ifdel. Mereka udah ngelihat dari jauh. Dari Ifdel mereka udah bisa ngelihat bola api itu melayang di atas Kolatsk. Dan bola api ini juga tertangkap oleh kamera yang mereka temukan di tenda milik 9 pendaki ini. Tapi gambarnya itu blur dan nggak fokus, tapi mereka bisa melihat kalau ada cahaya terang di kamera itu yang tertangkap gambarnya. Yang juga dipercaya bahwa itu adalah foto penampakan bola api yang dimaksud oleh semua saksi mata ini. Para keluarga dari 9 pendaki ini ketika pemakaman mereka juga mengatakan bahwa melihat ada yang aneh dari kulit jasad anak-anak mereka. Di mana pada kulit jenazah ini mereka melihat ada bercak berwarna orange dan abu-abu yang dipercaya karena kontaminasi radioaktif. Dan mereka juga melihat kalau warna rambut dari 9 pendaki ini berwarna abu-abu kekuningan. Menurut kalian gimana untuk teori ini? Komen di bawah. Nah, sebenarnya ada banyak banget teori lain yang mengatakan tentang penyebab kasus ini terjadi atau penyebab tewasnya 9 pendaki ini. Ada yang mengatakan kalau mereka diserang oleh Yeti, ada yang bilang kalau mereka ditangkap oleh alien dan dikembalikan, ada yang bilang diserang makhluk kriptozoologi, ada yang bilang karena paradoks buka baju, dan bahkan ada yang bilang kalau mereka diserang oleh suku Mansi, suku pedalaman di sana yang masih primitif. Banyaklah pokoknya teori-teori dan alasan-alasannya, tapi kalau aku bahas di video ini bakal berjam-jam. Yang pasti adalah 9 pendaki ini sudah meninggal dunia dan sudah dimakamkan. Satu tugu dibuat untuk penghormatan kepada 9 pendaki ini, dan insiden menyedihkan ini dinamai Dyatlov Pass Incident yang diambil dari nama pemimpin rombongan, Igor Dyatlov, dan itu merupakan rute yang diambil oleh Dyatlov, makanya namanya Dyatlov Pass. Di sini aku coba kembalikan semuanya ke kalian. Menurut kalian gimana? Apa pendapat kalian tentang kasus ini? Apakah kalian punya teori sendiri tentang penyebab kematian mereka? Apa yang terjadi pada malam itu? Yang teori kalian itu cocok dengan bukti-bukti yang ditemukan oleh para penyelidik. Siapa tahu kasus ini bisa terpecahkan dengan komentar kalian. So guys, itulah kronologi dari kasus misterius tewasnya 9 pendaki Rusia
yang sampai sekarang belum terpecahkan. Sumpah, aku pribadi merinding ketika tahu tentang kasus ini. Bahkan dari tadi aku jelasin ke kalian itu non-stop merinding. Nah, coba kalian cek di YouTube. Itu ada banyak banget film-film dokumenter tentang kasus ini. Kalian bisa juga lihat game asal Polandia berjudul Kolat. Dan coba lihat suasana di sana, itu seremnya minta ampun setelah kalian dengar kisah ini. So guys, itu dulu video kita pada malam hari ini. Semoga kalian suka, dan seperti biasa, klik like-nya kalau suka, dislike kalau tidak. Subscribe channel ini untuk berlangganan dan klik loncengnya untuk dapat notifikasi kalau ada video baru. Jangan lupa tinggalkan komentar, kritik, dan saran untuk kemajuan channel ini. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.